Rahim wal manmu utawi manmu ya, penyegahane Allah. Wal manmu utawi penyegah minallahi sang Gusti Allah iku ihsanun kebagusan. Jadi penolakannya Allah itu merupakan sebagai kebaikan. Kenapa? Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, ketika kita memohon kepada Allah, kemudian apa yang kita minta Allah tidak berikan saat itu, kok dikatakan itu sebagai kebaikan? Li'annahu kron teman satuni Allah iku habibuka. Li'annahu kron teman satuni Allah iku habibuka kekasih iro. Li'annahu kron teman satuni Allah iku habibuka kekasih iro. Ya, kenapa ketika kita minta kepada Allah, Allah menolak, kok itu dikatakan sebagai kebaikan? Ya, karena Allah kekasih kita. Ya, ada lanjutannya. Wa kullu ma yaf'aluhul mahbubun. Wa kullu ma utai saben-saben perkara silima yaf'aluhu kang agawe. Bismillahirrahmanirrahim. Hu ing ma sopal mahbubu wong kang den demeni iku mahbubun den demeni. Wa kullu ma yaf'aluhul mahbubun. Tiap-tiap sesuatu yang dilakukan oleh orang yang dicintai mestinya disukai juga. Dia dijadikan dalil Mas Khairin. Wa kullu ma yaquluhul mahbubun, sampean cinta aku masih seneng karo aku kan? Yo seneng, yo nek seneng karo aku. Apapun yang aku lakukan sampean kudu seneng. Wah. Ini itu dijadikan dalil sama Mas Nabi nanti ini. Wah, aku yang kenal nanti ya, Mas. Kata Pak Jamal, wa kullu ma yaf'aluhul mahbubun. Apa Mas? Tiap-tiap yang dilakukan oleh orang yang dicintai mesti disayangi, mesti disukai. Waduh, Mas Jamal ya jadi. Nah, santri sampai gitu ya. Artinya bercanda kayak gitu ya. Biasa. Bismillah, ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang roto itu dijadikan kadang buat candaan. Itu candaan. Wa kullu ma yaf'aluhul mahbubun. Jadi ketika Allah menolak sesuatu, kita mohon pada Allah, artinya kok tidak diberikan sesuai dengan yang kita minta, itu merupakan suatu kebaikan. Alasannya apa? Karena Allah itu namanya kekasih kita, mencintai kita. Ya, apa saja yang dilakukan oleh Allah karena kita itu mencintai Allah, mestinya kita cinta. Allah menolak, kita tetap senang. Allah memberi, kita tetap senang. Begitu juga kita dengan istri, ya. Istri menolak, kita menginginkan sesuatu, istri menolak karena kita cinta, ya mahbubun. Ya, kayak gitu juga. Ada cuma dijadikan dalil sepihak. Ya nggak boleh juga, ya. Kita sedang menginginkan sesuatu kepada istri menolak, ya wa kullu ma yaf'aluhul mahbubun. Kan tadi begitu, setiap yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Apa yang dilakukan oleh istri kita menolak, nggak mau diajak kemana gitu, nggak mau, ya udah kita senang aja, kita enjoy aja, kayak gitu ya. Kebalikannya juga begitu. Nah, ini saya lagi mengkiaskan, mengibaratkan. Kita pengen ini, Allah tidak ngasih, ya sudah, kita mestinya senang, ya. Konsekuensinya, jadi konsekuensinya orang cinta itu tidak harus semua yang kita minta diberi, ya. Harus ada keseimbangan. Saat dia tidak memberi, kita juga tetap cinta, membuktikan bahwa kita mencintainya. Saat kita mendapatkan sesuatu darinya juga, itu berarti bukti kecintaan dia kepada kita. Baliknya begitu, harus saling, ya. Saat Allah tidak memberi, kita buktikan bahwa kita cinta Allah. Saat Allah memberi, Allah sedang membuktikan kecintaannya
kepada kita, kayak gitu mestinya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi wasiyati Aliin karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Lan iku kesebut ing dalam wasiate sahabat ngali karramallahu wajhah, karrama muga-muga mulyaake sapa Allah Gusti Allah mulyake wajhahu ing wajahe Ali. Bismillahirrahmanirrahim. La tajnal bainaka wa bainallahi mun'iman. Wa'dad. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hurufnya? Wa'dad nikmata khairihi ya. Wa'dad nikmata khairihi alaika ma'ziman. Khin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mukhriman. Iya, mukhriman. Wa'dad nikmata khairihi alaika mukhriman. Ini wasiatnya sahabat Nabi. Utawi kalimat la jadnal bainaka wa bainallahi mun'iman ila akhirih. La tajnal ojon dadake sapa sira. La tajnal ojon dadake sapa sira, ojon dadake bainaka ing dalam antarane sira. Wa bainallahi lan ing dalam antarane Gusti Allah. Ojo ndadake mun'iman iwong kang awe nikmat. Jadi wasiatnya sahabat Ali, janganlah kamu menjadikan antara dirimu dan Allah itu ada seseorang yang dianggap sebagai pemberi nikmat, ya. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa di antara kita dan Allah itu ada peranan seseorang, ya. Tetap secara lahir tetap kita menganggap bahwa ada kebaikan orang lain kepada kita secara lahir, tapi hakikatnya jangan sampai ada, ya. Kalimatnya itu kan emang ini nggak bisa diartikan sepotong-sepotong, ya, harus dalam, ya, kita harus benar-benar ya, kalimatnya dijelaskan, ya. Tidak dikatakan telah bersyukur pada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, kan begitu, ya. Nah, secara lahir memang ada ungkapan terima kasih, tetapi secara hakikat jangan sampai beranggapan bahwa ada makhluk Allah yang telah berperan memberikan suatu nikmat kepada kita. La tajnal bainaka wa bainallahi iman. Janganlah kamu jadikan seseorang yang dianggap sebagai pemberi nikmat antara dirimu dan Allah. Tetap apapun yang datangnya dari kita, apapun yang datangnya kepada kita dari manapun arahnya, semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihatnya begitu. Wa'dad lan milang sapa sira. Wa'dad lan milang asira. Wa'dad lan milang asira fi'il amar. Wa'dad dan milang asiro. Milang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhriman ing apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'dad dan milang asapa siron milang nikmata khairi ing nikmate saliyane Allah. Ulangi. Wa'dad dan milang sapa sira milang nikmata khairi nikmat saliyane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Milang nikmat-nikmat ngalaika ing atase sira bilang mukhriman ing ilang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'dad nikmata khairihi alaika mukhriman. Dan kamu harus beranggapan, wa'dad artinya beranggapan, menganggap. Dan kamu menganggap bahwa kenikmatan selain daripada Allah yang diberi, yang datang atasmu itu lenyap, itu hilang. Jadi kenikmatan yang kekal adalah kenikmatan yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ya tetap kita kembali lagi, apapun yang datang ke kita hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa tawasiyate sobat ngali iku yunasibu. Bismillahirrahmanirrahim. Iku yunasibu bangsa ake opo wasiate sobat ngali al makna ing makna sifate mana al awalakang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi wasiate sobat ngali iku yunasibu bangsa ake opo wasiate sobat ngali bangsa ke al makna ing makna sifate makna al awalakang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wasiatnya sobat ngali itu apa namanya, kanggo menjelaskan, dengan kata lain menjelaskan. Yunasibu iku mau mantesi, atau dengan kata lain wa huwa yunasibu al ma'nal awala. Jadi pesan atau wasiatnya sobat Ali ini isinya senada dengan pernyataan Sayyid Ahmad bin Athaillah yang berbunyi al-ata'u minal khalqi firmanun. Kan kalimat yang mana? Yang pertama. Kalimat yang dua adalah wal manmu minallahi ihsanun. Jadi pernyataan atau wasiat sahabat Nabi ini artinya senada dengan pernyataan Sayyid Ahmad bin Athaillah. Kalimat yang pertama yakni al-ata'u minal khalqi firman. Bentuk kalimatnya memang beda, tetapi secara makna apa namanya ada kesamaan, cuman beda cara menyampaikan saja. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalla rabbuna ayu amilahul abdu nuqdan. Jalla agung. Jalla agung sapa rabbuna pangeran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jalla agung sapa rabbuna pangeran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Agung-agung ayu ngamilahu inyento nepung gawe. Ayu ngamilahu inyento nepung gawe ing rob. Ayu amilahu inyento nepung gawe ing rob sapa ngabdu ngabed. Oleh nepung gawe gue nukdan kelawan kontan. Ayat halan nukdan ditafsiri, lafal nukdan ditafsiri ayat halan tegese saknaliko atau kes kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Napung gawe bi anwangit tongati tangaluke maring kalimat ayu amilahu. Napung gawe bi anwangit tongati kelawan piro-piro warnane, piro-piro ketaatan. Go keterangan nih. Fayu jazihi mongko nuli bales. Fayu jazihi mongko nuli bales sapa Allahu diingabet. Fayu jazihi mongko nuli bales sapa Allah ingabet. Oleh balas kuwi nasiatan kelawan tempo dan dicicil nasiatan kelawan tempo. Kawane gambari nasiatan contone membalasnya dengan tempo, dengan dicicil bi alla yu'tiyahu kelawan yen to ora paring. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa Allah ingabet ora paring syai'an ing siji-wiji mau min jaza ingamalihi saking piwalase ngamale. Min jaza ingamalihi saking piwalase ngamale ngabet ora paring suwiji-wiji fil hali ing dalam sak nalika. Fa inna dzalika mangko temen satene mengkono layatiyahu. Fa inna dzalika mangko temen satene mengkono layatiyahu tidak memberikan sesuatu dari balasan amalan seorang hamba dalam waktu kontan. Iku laisa ora ono opo dzalik. Iku laisa ora ono opo dzalik. Ora ono iku sya'nal karimi. Dibaca sya'nal karimi. Kenapa? Lafal
sya'nal karimi kedudukannya menjadi khobarnya laisa. Laisa temannya ka karena memiliki pengamalan tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, khobare laisa itu mau dinasabkan. Makanya dibaca sya'nal karimi, ora ono iku sya'nal karimi. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkai zat kang moho mulya. Ora ono iku sya'nal karimi tingkai zat kang moho mulya. Sifate al karim al qadiri kang kuwasa. Darajah penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fajazaul ngamali mongko taipi wala sing ngamal. Fajazaul ngamali mongko taipi wala sing ngamal iku layak tasu ora tintentoake opo jazaul ngamal. Fajazaul ngamali mongko taipi wala sing ngamal iku layak tasu ora tintentoake opo jazaul ngamal. Lafal la yukhtasu iki fi'il mudhari mabni maf'ul yukhtasu. Kalau mabni fa'il yahtasu, iya-nya di fathah. Ora tin tertentu ake bidaril akhirati kelawan tisane akhirat. Rubbama azharallahu ta'ala minhu li ba'di awliyaihi syai'an fid dunya. Rubbama azharo terkadangan mertela ake melahirake atau menampakkan, memperlihatkan. Rubbama azharo terkadangan mertelake sapa Allah Gusti Allah tinggal ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mertelake minhu saking jazaul ngamal. Minhu saking jazaul ngamal. Dan pertelake ya, ta'aluke setiap ada jar majrur mesti ada ta'aluk. Ta'aluknya kemana? Ini menentukan sekali soal ta'aluk. Menentukan paham tidaknya seseorang. Azharo li ba'di awliyaihi maring setengah piro-piro kekasih Allah atau Rabb. Ibadi awliyaihi maring setengah piro-piro kekasih Allah melahirake syai'an ing suwiji-wiji. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maf'ul bihi lafal azharo. Bismillahirrahmanirrahim. Lahirake syai'an ing suwiji-wiji. Dan lahirake nang di ta'aluke maring azharo lagi. Fid dunya ing dalam dunya. Sifate syai'yahmiluhum kang nanggung apa syehum ing awliya nanggung alal istihadi ngatasi nemen-nemeni. Nanggung alal istihadi ngatasi nemen-nemeni fil a'mali ing dalam piro-piro ngamal. Rampung akeh sekalian. Wa yatahaqqaquna lan dadi nyata. Wa yatahaqqaquna lan dadi nyata. Wa yatahaqqaquna lan dadi nyata. Fi kelawan syai'. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatahaqqaquna lan dadi nyata bi kelawan syai'. Apa sing dadi nyata qabuluha den trimane amal. Apa sing dadi nyata qabuluha den trimane ngamal. Summa bayyana nuli jelasake sapa musannif jelasake zalikal jazaa'i mungkon-mungkon walas sifate jaza al muajjala kang tin kiki. Oleh jelasake gue bikolihi kelan dawuh musannif rupane dawuh kafa min jazaihi ala ta'at ar-radiya laha ahlan. Jadi begini, jala rabbuna ayyu'amilahul abdu nuqdan fayujazihi nasi'atan. Allah ya, Tuhan kita itu maha agung. Sementara di satu sisi ada seorang hamba yang mengerjakan suatu amalan dengan cara
buru-buru. Artinya begitu ada perintah langsung. Ibaratkan Allah menyuruh, dengan kata lain Allah menyuruh hambanya untuk mengerjakan sesuatu dengan cepat, buru-buru. Kemudian Allah membalasnya dengan tempo. Perintai buru-buru, bayare nyante. Dengan kata lain kayak gitu ya. Allah itu Maha Agung. Tidak mungkin Allah akan memperlakukan seperti itu pada hambanya. Ya, ini dengan kalimat yang lebih ringkas lagi. Ya, Allah itu Maha Agung, menyuruh hambanya untuk bekerja, untuk beramal dengan buru-buru, dengan segera. Kok Allah membalasnya dengan cara tempo, entar, nantilah di akhirat? Itu tidak mungkin. Laisa sya'nal karim al-qadir, itu bukan perilaku Allah. Dengan kata lain, itu bukan sifat Allah. Menyuruh hambanya untuk beramal segera di dunia, kok bayarnya nanti di akhirat, itu gak mungkin. Allah itu Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha Kuasa. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya. Ini sampai disebutkan fajazaul namani la yukhtassu bidaril akhirah. Balasan suatu amalan seorang hamba itu tidak dikhususkan di akhirat. Kalau tidak dikhususkan di akhirat, berarti ada amalan-amalan seorang hamba yang dibalasnya di dunia. Nah, jadi saya mengambil dalil atau contoh. Sekarang ada orang dianjurkan untuk mengerjakan sholat duha. Allah membalasnya kelak di akhirat. Tetapi sebagian balasan bagi orang yang rajin mengerjakan sholat duha di dunianya itu, orang itu akan diberikan kemudahan rezeki. Itu artinya apa? Balasan seseorang mengerjakan sholat duha, ada yang dibayar di dunia. La yukhtassu bidaril akhirah, tidak dikhususkan dibayar di akhirat nanti. Enggak. Sebagian ada yang memang di dunia. Makanya termasuk di dalam kita berbakti kepada kedua orang tua. Balasan berbakti kepada kedua orang tua tentu di akhir. Tetapi sebagian ada yang Allah berikan di dunia. Paham ya? Jadi sampai di sini disebutkan rubbama azharallahu ta'ala minhu li ba'di awliyahi syai'an fid dunya yahmiluhum 'ala al-ijtihadi fil amal wa yatahaqqaquna bihi ubuduha. Terkadang Allah menampakkan kepada sebagian kekasih-kekasihnya sesuatu di dunia. Jadi memang ada kalanya Allah tampakkan, nih loh, aku kasih sekarang. Ya, nggak usah entar di akhirat, aku kasih sekarang di dunia. Jadi bahasa gampangnya ya, supaya apa? Pemberian itu yang diberikan Allah kepada kekasihnya di dunia, yahmiluhum 'alal istihadi fil amal, supaya orang itu mau ya bersungguh-sungguh di dalam beramal. Apa balasannya akhirat? Orang malas. Ya, makanya ada sebagian amal itu yang dibalasnya di dunia. Jadi kalimatnya tadi fid dunya yahmiluhum 'alal istihadi fil amal. Kalau Allah berikan sesuatu di dunia, maka sesuatu itu yang akan mendorong seseorang untuk bersungguh-sungguh di dalam beramal. Contohnya tadi misalkan baca surat Waqiah bengi menkon orang sampai mengalami kesulitan dalam hidup. Ya. Sebenarnya balasan yang sebenar-benarnya itu di akhir. Ya. Tapi ada embel-embel maca surat Waqiah menkon uripe orang sampai kesulitan. Nah, ini kalimat ini sebenarnya apa? Kalimat ini untuk memotivasi, untuk menyemangati seseorang supaya di dunia itu sergap di dalam beramal. Balasan yang sebenarnya di akhirat.
Ini cuma ibarat cuma DP ya. Balasan Allah atas amalan seorang hamba di dunia itu, kalau bahasa saya itu hanya sekedar baru berapa persen sih namanya DP, ya enggak? Iya. Jadi tidak jelas ya. Jadi Allah itu maha agung, Allah maha mulia, Allah itu maha kuasa. Tidak mungkin menyuruh hambanya beramal di dunia lalu membalasnya di akhirat. Tentu ada sebagian yang dibalas di dunia, nggak semuanya dikasih ke akhirat. Kenapa kalau ada pertanyaan, kenapa nggak di semuanya aja di dunia dibayarnya? Dunia ini tidak akan sanggup menampung balasan ya, amalan seorang hamba yang Allah berikan. Nggak mampu, karena nggak mampu, nggak bakal menampung di dunia ini untuk menampung balasan amalan-amalan hamba yang Allah berikan, maka cukuplah sebagian kecil saja. Inilah sekedar DP di dunia, nanti banyaknya di akhirat. Jelas ya? Ini barangkali bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan.